Hai sahabat Beni, kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang perjalanan sistem demokrasi di Indonesia. Gimana sih pemerintah kita berubah dari waktu ke waktu? Apa saja yang mempengaruhi perubahan itu? Dan kenapa kita bisa sampai di sistem demokrasi yang ada sekarang? Siapkan buku catatan kalian ya, karena kita akan membahas topik yang sangat penting ini. Min Beni mau mengingatkan dulu nih kepada kalian yang menonton ini. Video ini dibuat karena rasa ingin tahu yang dalam, dengan tujuan untuk sama-sama belajar tentang sejarah negeri kita Indonesia. Jadi kalau ada kekeliruan dari apa yang Min Beni sampaikan, kritik dan masukan dari kalian sangat Min Beni hargai. Kalian juga bisa cek timestamp di deskripsi video kalau ingin langsung ke topik tertentu. Oke, yuk kita mulai. Sejak merdeka tahun 17 Agustus 1945, Indonesia kan sudah menerapkan berbagai macam sistem politik dan pemerintahan, mulai dari pemerintahan darurat, semi-otoriter, hingga reformasi. Yuk kita bahas satu persatu, apa sih bedanya sistem pemerintahan satu dan sistem pemerintahan lainnya. Kondisi Indonesia ketika awal masa kemerdekaan sebenarnya masih belum stabil, terutama politik dan keamanan masyarakatnya. Bisa dibilang kondisi Indonesia waktu itu dalam situasi darurat. Karena meskipun Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan, ternyata Belanda masih berusaha merebut kembali wilayah Indonesia. Kondisi darurat yang terjadi pada saat itu berhubungan erat dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan, yaitu sistem presidensial, yang diterapkan dari awal Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945 hingga tahun 1949. Pada periode ini, Indonesia menggunakan konstitusi pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Presiden Soekarno memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan wewenang penuh. Sistem presidensial tahun 1945 sampai 1949 memiliki ciri-ciri 1. Kekuasaan eksekutif. Presiden bertanggung jawab penuh dalam mengatur pemerintahan. Dan Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan tidak ada mekanisme pemakzulan. 2. Kekuasaan legislatif. Presiden berperan besar dalam menetapkan kebijakan, membuat peraturan, bahkan undang-undang. Meskipun terdapat Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, lembaga ini hanya berperan sebagai penasihat Presiden saja, bukan lembaga yang berhak membuat peraturan atau undang-undang. Jadi, pada sistem presidensial tahun 1945 sampai 1949, Presiden Soekarno bertindak sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, memegang kendali penuh atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara, bahkan bisa sampai ke pembuatan undang-undang. Meskipun ada lembaga legislatif yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, namun fungsinya tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita. Pada periode sistem presidensial yaitu tahun 1945 sampai 1949, terdapat 4 perjanjian dan kesepakatan penting nih sahabat Beni. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perundingan antara Indonesia dan Belanda yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik terkait pengakuan kemerdekaan dan wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon pada 11 November 1946 dan ditandatangani resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Terdapat 4 kesepakatan di Perjanjian Linggarjati ini, yaitu pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat atau NIS. Ketiga, Negara Indonesia Serikat akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Dan keempat, Republik Indonesia setuju untuk bekerja sama secara ekonomi dengan Belanda. Tokoh-tokoh yang hadir pada Perjanjian Linggarjati ini diantaranya ada Perdana Menteri Sultan Syahrir, Presiden Soekarno, Amir Syarifuddin, Muhammad Rum,
dan Alexander Andries Maramis. Nah, dari perjanjian Linggarjati ini, meskipun Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi masih secara de facto atau sementara. Dan banyak tokoh masyarakat yang kurang setuju dengan kesepakatan ini, karena terlalu menguntungkan pihak Belanda. Selain itu, Belanda juga tidak menghormati kesepakatan ini. Malah, Belanda melakukan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947 di Pulau Sumatera dan Jawa. Setelah Belanda melakukan agresi militer 1, 3 negara yang terbentuk dalam Komisi 3 Negara atau KTN membantu Indonesia dan Belanda untuk kembali berunding, mencari solusi damai. Akhirnya dilakukanlah perundingan kedua, yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville, yang dilaksanakan di perairan Jakarta dan berlangsung pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Isi dari perjanjian Renville yaitu 1. Pengakuan garis demarkasi militer. Kedua, Belanda berjanji akan menghentikan agresi militer. Ketiga, Republik Indonesia harus menarik pasukan militernya. Dan keempat, Indonesia dan Belanda sepakat untuk menyelesaikan konflik. Beberapa tokoh yang hadir di perjanjian Renville yaitu ada Amir Syarifuddin, Ali Sastroami Djojo, Muhammad Rum, Dr. Johannes Leimena, dan Nasrun. Sayangnya perjanjian Renville ini malah semakin merugikan Indonesia nih sahabat Beni, karena banyak wilayah Republik Indonesia yang harus ditarik mundur dan dikuasai oleh Belanda. Akibatnya, keputusan ini menyebabkan kekecewaan rakyat Indonesia dan mendorong gerakan perlawanan di beberapa daerah. Selain itu, pihak Belanda juga kembali melakukan serangan dengan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Alasan Belanda melakukan agresi militer kedua di Yogyakarta karena Yogyakarta pada waktu itu merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota. Belanda berhasil merebut Yogyakarta dan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, beberapa tokoh mendirikan pusat pemerintahan sementara, yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Kemudian, pemerintahan PDRI melakukan perundingan ketiga dengan Belanda, yaitu Perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949. Perundingan inilah yang menjadi langkah penting dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia. Setidaknya terdapat 3 poin penting dari Perundingan Rumroyen, yaitu 1. Pemulihan kembali Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Kedua, persiapan menuju konferensi meja bundar. Dan ketiga, penghentian gerilya yang menandai dimulainya kembali jarum diplomasi. Meskipun ada banyak perdebatan internal di beberapa tokoh Indonesia mengenai keputusan ini, akan tetapi hasil dari Perundingan Rumroyen memberikan momentum besar menuju pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah disepakati di Perundingan Rumroyen dan juga tekanan dari publik internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dilakukanlah perjanjian terakhir, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Yang dipimpin oleh Dr. Andries Muhammad Hatta dan delegasi lainnya dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Terdapat 5 bahasan utama dalam KMB ini, diantaranya 1. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. 2. Indonesia akan berbentuk negara federasi. 3. Belanda tetap mempertahankan Irian Barat atau Papua. 4. Pembentukan Uni Indonesia Belanda. Dan 5. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menerima beban hutang sebesar 4,3 miliar gulden atau sekitar 37 triliun rupiah. Akhirnya, pada tanggal 2 November tahun 1949, Bung Hatta sebagai ketua delegasi dari Indonesia menandatangani perjanjian konferensi meja bundar sahabat Beni. Sekaligus Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia.
yang secara resmi mengakhiri masa kolonialisme Belanda di Indonesia setelah lebih dari 300 tahun. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Berdasarkan dari kesepakatan KMB, akhirnya Indonesia mengubah bentuk negaranya, yang awalnya negara kesatuan menjadi negara federasi, dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yaitu satu negara utama yang berpusat di Yogyakarta, serta beberapa negara bagian lainnya seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan negara Pasundan, yang dibentuk oleh Belanda. RIS ini diresmikan pada tanggal 27 Desember tahun 1949 bersamaan dengan penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda. Selain bentuk negaranya berubah menjadi negara bagian, yaitu Republik Indonesia Serikat, Indonesia juga mengubah sistem pemerintahannya nih sahabat Beni, yang awalnya sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Nah, disinilah awal mula Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yaitu demokrasi parlementer. Singkatnya, demokrasi parlementer pada saat itu seperti ini nih. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, atau yang sekarang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Perdana Menteri dapat dilengsarkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Akan tetapi, bentuk negara federal atau Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama ternyata. Kurang dari 1 tahun bentuk negara Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Alasannya karena dipandang bahwa bentuk negara federasi masih asing bagi banyak kalangan di Indonesia pada saat itu. Selain itu, juga perubahan kembali ke negara kesatuan akan menghilangkan sepenuhnya pengaruh Belanda terhadap Indonesia. Nah, pada tanggal yang sama disahkan juga konstitusi sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Meskipun bentuk negaranya sudah berubah kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi sistem pemerintahannya yaitu demokrasi parlementer tetap dipertahankan dengan diberlakukannya UUDS 1950. Sistem demokrasi parlementer yang dijalankan pada saat itu memiliki ciri-ciri presiden berperan sebagai kepala negara, tetapi kekuasaannya lebih bersifat simbolis. Perdana Menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kabinet adalah pemerintahan yang terdiri dari koalisi partai-partai di parlemen. Jika kabinet tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen, kabinet bisa dijatuhkan dan diadakan pemilu kembali. Ada beberapa kabinet nih yang pernah menjalankan pemerintahan selama demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia. Kalian bisa lihat daftarnya ya. Nah, meskipun kabinet ini gonta-ganti, tapi kalian tahu nggak kalau presidennya tidak pernah ganti? Yap, betul, presidennya tetap, yaitu Presiden Soekarno atau Bapak Proklamator. Setelah diterapkannya sistem demokrasi parlementer dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, ada beberapa hal baik yang menuju pada perbaikan Indonesia nih, seperti terjadinya pemilihan umum atau pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1955. Untuk pertama kalinya, seluruh masyarakat Indonesia dapat memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante. Selain itu, adanya sistem multipartai membuat rakyat Indonesia memiliki banyak wadah untuk menyalurkan aspirasinya. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, ternyata demokrasi parlementer dan Undang-Undang Sementara tahun 1950 berakhir pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Beberapa alasan berakhirnya sistem ini karena sering terjadinya pergantian kabinet, sistem multipartai yang mengakibatkan terjadinya konflik di pemerintahan, dan gagalnya konstituante untuk menyusun undang-undang dasar pengganti UUDS 1950.
Dengan dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, berakhirlah demokrasi parlementer dan UUDS 1950. Setelah dikeluarkannya dekret atau pernyataan hukum oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, kondisi pemerintah dan politik di Indonesia berubah signifikan karena dengan dekret tersebut Presiden Soekarno menyatakan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dekret ini, sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan Indonesia mulai beralih ke bentuk di mana kekuasaan politik secara dominan berada di tangan Presiden Soekarno. Meskipun terdapat lembaga demokrasi seperti parlemen dan partai, tapi perannya terbatas dan tidak ada pemilihan umum sama sekali di periode ini. Karena pengaruh kekuatan politik Presiden Soekarno begitu kuat di dalam negeri maupun internasional, diterapkannya sistem demokrasi terpimpin menghasilkan beberapa keberhasilan, seperti bergabungnya Indonesia dalam gerakan internasional yaitu gerakan non-blok, inisiator dalam pembentukan Konferensi Asia Afrika, dan meredam konflik horizontal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada saat itu. Tapi nih ya sahabat Beni, karena demokrasi terpimpin ini kekuatannya terpusat pada Presiden Soekarno, kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali bersifat otoriter. Hal ini menyebabkan munculnya ketegangan antara berbagai kekuatan politik yang berusaha mempertahankan atau menandingi kekuasaan Presiden Soekarno. Dari pihak Soekarno, kekuasaannya diperkuat dengan menyatukan kelompok nasionalis, agamawan, dan komunis, atau biasa disebut Nasakom. Sementara itu, di luar lingkaran presiden, kekuatan militer khususnya Angkatan Darat mulai menguat sebagai oposisi terhadap pengaruh PKI dan dominasi politik Soekarno. Layaknya bilah pedang yang tajam di kedua sisinya, kekuatan-kekuatan politik tersebut malah menjadi blunder bagi Presiden Soekarno, yang mengakibatkan masa demokrasi terpimpin dan kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden RI pertama berakhir. Beberapa rangkaian peristiwanya kurang lebih seperti ini. Pada malam di tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September atau G30S yang diduga terkait dengan PKI. Kemudian militer dikerahkan untuk meredam situasi tersebut di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa G30S PKI. Selain 7 jenderal yang gugur, peristiwa ini juga memakan banyak korban dari warga Indonesia. Karena militer yang dikerahkan melakukan pembantaian terhadap warga Indonesia yang diduga anggota, simpatisan, bahkan keluarga yang terkait dengan PKI. Peristiwa G30S PKI adalah permulaannya sahabat Winnie. Inflasi dan krisis ekonomi di tahun 1966 mengakibatkan harga bahan pokok sangat mahal. Kemudian, mahasiswa dan aktivis Angkatan 66 melakukan protes kepada pemerintah dengan menuntut Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan menurunkan harga pangan. Setelah tekanan yang dihadapi Presiden Soekarno datang dari berbagai pihak, muncullah Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang harus ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Isi dari Supersemar ini merupakan pemberian wewenang kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Setelah Supersemar ditandatangani, dilakukanlah beberapa rangkaian sidang MPRS yang mengeluarkan beberapa keputusan krusial. Sidang tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, MPRS mengukuhkan Supersemar sebagai ketetapan yang tidak bisa dicabut oleh Presiden Soekarno.
1 tahun kemudian, MPRS mengadakan sidang lagi pada tanggal 7 Maret 1967. Salah satu dari hasil sidang ini adalah pencabutan mandat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, dari sidang inilah Bung Karno sebagai Presiden RI pertama masa jabatannya berakhir. Beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 12 Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia kedua, sekaligus menandai dimulainya demokrasi Pancasila, Orde Baru. Setelah jabatan presiden beralih dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, sistem pemerintahan dan politik juga ikut berubah. Dari yang awalnya demokrasi terpimpin, diganti menjadi demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila Orde Baru ini memiliki makna di mana demokrasi yang dijalankan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan makna dari Orde Baru yaitu untuk menandai perbedaan antara pemerintahan Presiden Soeharto dan masa pemerintahan Presiden Soekarno. Di awal pemerintahan, Orde Baru membawa dampak yang signifikan, terutama stabilitas politik dan ekonomi. Kekuasaan eksekutif ditopang dengan kekuatan militer menjadi alat utama Presiden Soeharto untuk menstabilkan politik dalam negeri. Dan di tahun 1971, pemilihan umum diadakan kembali setelah 16 tahun vakum. Dari segi ekonomi, terdapat repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang pro investasi asing, serta program-program pembangunan jangka panjang. Selain politik dan ekonomi, sebenarnya pendidikan juga menjadi lebih baik dengan ditekankannya pendidikan ideologi Pancasila. Tapi nih ya sahabat Beni, seperti apa yang diucapkan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ternyata kekuasaan itu cenderung korup, apalagi kekuasaan yang mutlak. Sudah pasti korup. Pemerintahan dan kekuasaan yang dibangun oleh Presiden Soeharto semakin lama semakin besar. Banyak kebijakan-kebijakan yang diberlakukan mengesampingkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Seperti adanya sistem monoloyalitas, di mana pegawai negeri sipil dan TNI diwajibkan untuk mendukung Golkar, yaitu partai pengusung Presiden Soeharto, sebagai syarat utama untuk kelangsungan karir mereka. Hal ini membuat Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilu, dan pemilu seolah-olah dikendalikan. Selain itu, demi menstabilkan pemerintahan, Orde Baru menggunakan cara represif untuk membungkam kritikan dari tokoh politik, aktivis, dan jurnalis. Kekuatan militer dan aparat keamanan yang semakin represif meluas ke banyak hal, yang berakibat pada banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sampai ke pelanggaran HAM berat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Seperti peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Setelah 32 tahun Orde Baru bertahan dan Presiden Soeharto menjabat, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, pemerintahan Orde Baru berakhir. Beberapa penyebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru yaitu banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Salah satu kritik besar terhadap pemerintahan Orde Baru adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama yang dilakukan oleh keluarga dan rekan-rekan Presiden Soeharto. KKN ini memperparah ketimpangan ekonomi di Indonesia karena jadinya kekayaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Sementara itu, mayoritas masyarakat menderita. Akibatnya, kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin tinggi. Krisis ekonomi Asia di tahun 1997 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang luar biasa. Harga bahan pokok melambung tinggi. Perusahaan pada bangkrut dan keluar dari Indonesia.
dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat anjlok. Banyaknya praktik KKN ditambah krisis ekonomi Asia memunculkan banyak protes dari mahasiswa, aktivis, bahkan masyarakat umum. Protes yang dilakukan dimulai sejak akhir tahun 1997 hingga puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998 dengan menduduki gedung DPR. Para aktivis, mahasiswa, dan masyarakat menuntut untuk melakukan reformasi pada pemerintahan Orde Baru dengan tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, kebebasan pers dan demokrasi, penegakan supremasi hukum, dan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Setelah para demonstran berhasil menduduki gedung DPR, para pendukung dan kekuatan politik Presiden Soeharto juga perlahan mulai hilang, hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri dalam siaran langsung di televisi nasional. Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie karena sesuai dengan undang-undang, peristiwa ini diperingati sebagai peristiwa reformasi sekaligus menandai berakhirnya demokrasi Pancasila Orde Baru. Pengunduran diri Presiden Soeharto menandai Indonesia menuju era baru nih sahabat Beni, yaitu era yang kita rasakan sekarang, demokrasi Pancasila reformasi. Meskipun sistemnya masih tetap demokrasi Pancasila, tapi yang membedakan adalah reformasinya. Terdapat banyak perubahan signifikan dari sistem demokrasi sebelum-sebelumnya, terutama praktik pemerintahan dan politiknya, yang pada masa Orde Baru cenderung tertutup, represif, dan otoriter. Reformasi membawa keterbukaan, kebebasan, dan berusaha menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih murni, agar dapat tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sudah 26 tahun demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia. Kalau diibaratkan manusia ya sahabat Beni, berarti usianya masih muda menuju dewasa. Nah, selama 26 tahun ini pula pergantian kepemimpinan, yaitu presiden, juga terus berganti. Karena pemilu pada era demokrasi Pancasila reformasi dilakukan setiap 5 tahun sekali. Selain itu juga setiap masa kepresidenannya menorehkan beberapa keberhasilan tertentu. Dengan waktu yang singkat dan kegentingan juga tugas yang banyak, Presiden Habibie harus segera menyelesaikan tuntutan reformasi dan PR yang ditinggalkan oleh pemerintahan Orde Baru. Selama 1 tahun 5 bulan, Presiden Habibie melaksanakan perombakan pemerintahan, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, menghapus dui fungsi ABRI, membebaskan tahanan politik, menyelesaikan krisis ekonomi, dan memberikan kebebasan kepada media untuk memberitakan segala informasi tentang pemerintah dengan sebenar-benarnya. Akhirnya, Indonesia menerapkan pemilu dengan prinsip bebas, jujur, dan adil pada tanggal 7 Juni 1999. Namun pada pemilu ini, masyarakat Indonesia masih memilih anggota legislatif saja atau DPR dan DPRD, belum memilih presiden dan wakil presiden. Setelah dilaksanakan pemilu, diadakanlah sidang MPR dan terpilih Gus Dur sebagai Presiden RI keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presidennya. Sebenarnya, tuntutan reformasi masih belum diselesaikan semua oleh Presiden Habibie. Barulah ketika Gus Dur menjabat, beberapa PR yang ditinggalkan oleh pemerintahan Orde Baru diselesaikan oleh Gus Dur, terutama permasalahan dui fungsi ABRI, kebebasan berpendapat, dan tahanan politik. Ada yang sangat mencolok dan berbeda banget nih sahabat Beni pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, inilah yang menjadi ciri keberhasilan dari pemerintahan Gus Dur, yaitu meninggalkan kemajemukan dan pluralisme, di mana empati, toleransi, dan musyawarah harus menjadi cara menyelesaikan masalah. Ternyata Presiden Gus Dur juga hampir sama masa jabatannya dengan Presiden Habibie, sangat singkat.
yaitu sekitar 1 tahun 6 bulan. Hal ini dikarenakan banyak kebijakan yang diberlakukan oleh Gus Dur dinilai kontroversial dan bertentangan dengan DPR, MPR, dan militer. Hingga pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR mengadakan sidang istimewa yang memberhentikan Gus Dur sebagai presiden dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI kelima. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Ibu Megawati menyelesaikan sisa masa jabatan pemerintahannya dengan menorehkan beberapa keberhasilan dan terus memperkuat demokrasi di Indonesia, seperti mendirikan lembaga independen untuk memberantas korupsi, yaitu KPK, dan memperbaiki peraturan untuk pemilihan umum. Sehingga pada masa pemerintahan Presiden Megawati, seluruh rakyat Indonesia untuk pertama kalinya dapat memilih presiden dan wakil presiden di pemilu. Pada tahun 2004 diadakan pemilihan umum kembali dengan menerapkan sistem pemilu yang telah diperbaiki pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pak SBY dan Pak Yusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu di putaran kedua pada tanggal 20 September tahun 2004. Ini menandakan masa pemerintahan Presiden Megawati selesai. Nah, pada masa inilah kondisi politik di Indonesia mulai stabil karena sirkulasi dan pergantian kepemimpinan sudah mulai teratur, yaitu 5 tahun sekali. Perjalanan demokrasi di Indonesia adalah cerminan dari perjuangan-perjuangan orang-orang di dalamnya untuk mencari bentuk pemerintahan yang terbaik, mulai dari sistem presidensial, parlementer, demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru. Setiap fase memiliki tantangan dan keberhasilannya sendiri. Meskipun ada periode ketidakstabilan dan periode penguasaan, tapi perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa banyak pemimpin Indonesia yang terus belajar dan beradaptasi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila era reformasi menandai titik balik penting dalam sejarah demokrasi kita, di mana nilai-nilai kebebasan, supremasi hukum, dan keterlibatan rakyat kembali ditegakkan. Meskipun masih ada tantangan, tapi semoga demokrasi di Indonesia terus berkembang dan mempertahankan kepentingan seluruh masyarakat. Semangat inilah yang harus terus kita jaga untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sahabat Beni, dari perjalanan panjang sistem demokrasi ini, kita bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia terus beradaptasi dan berkembang dalam mencari pemerintahan yang lebih baik. Semoga di masa depan, demokrasi Indonesia terus tumbuh kuat dan kita semualah yang berperan di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya.